Matius 13 ayat 44 sampai 46 dikatakan seperti ini, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula lah hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara itu sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, ayat yang barusan kita baca adalah salah satu perumpamaan yang Yesus berikan tentang hal kerajaan surga. Dari berapa banyak perumpamaan, ada perumpamaan yang tadi kita baca. Bagaimana Yesus menjelaskan tentang hal kerajaan surga itu seperti seorang yang menemukan harta yang terpendam, dibilang, dalam sebuah ladang. Kemudian dia menguburnya kembali, memendamkannya lagi, dan dengan sukacita dia menjual seluruh barang miliknya untuk membeli ladang itu. Itu Yesus menggambarkan tentang hal kerajaan surga, di mana kerajaan surga menjadi sesuatu yang berharga, di mana orang mencarinya, orang menggalinya, dan akhirnya waktu dia menemukannya ada satu sukacita yang besar, sehingga dia akhirnya meninggalkan segala sesuatunya, dia menjual harta miliknya untuk membeli ladang tempat di mana dia menemukan harta yang terpendam itu. Perumpamaan yang kedua digambarkan seperti seorang pedagang yang mencari mutiara. Gitu. Pada saat dia menemukan mutiara yang berharga itu, maka kemudian dia dikatakan menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu. Itu adalah hal kerajaan surga yang Yesus gambarkan dalam salah satu perumpamaan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kerajaan surga di mata Allah itu dibuat manusia adalah sesuatu hal yang sangat berharga, sesuatu hal yang apabila manusia menemukannya, maka dia akan mendapatkan satu sukacita yang besar, yang tidak tergantikan dengan apapun juga. Gitu. Kerajaan surga digambarkan sebagai suatu harta yang sangat besar, sebagai satu harta di mana orang rela meninggalkan segala sesuatunya demi mendapatkan kerajaan surga. Dan ini yang terjadi pada waktu Yesus datang ke rumah Sakius. Gitu ya, pasti kita sudah tahu ceritanya bagaimana Yesus datang ke rumah Sakius. Dia orang pendek, dia adalah seorang yang pemungut cukai, pimpinan pemungut cukai, dan dia sangat kaya. Dan pada waktu Yesus menginap di rumahnya, yang terjadi kemudian adalah, kita lihat ayatnya dalam Lukas 19 ayat 8 sampai 9. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Terus sudah gitu kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Itu adalah gambaran bagaimana orang yang menemukan kerajaan surga. Pada saat dia menemukan kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam, seumpama mutiara yang dicari-cari. Dan Sakius mengalami itu. Pada saat Yesus datang ke rumahnya, maka ada keselamatan di sana. Seorang yang kaya, yang sangat menyanjungkan kekayaan, akhirnya dia memberikan setengah dari miliknya, bahkan dia rela membayar 4 kali lipat kalau dia berhutang. Itu gambaran bahwa segala sesuatunya dia tinggalkan demi kerajaan surga. Segala sesuatunya tidak bisa ditukar dengan kerajaan surga. Pada saat dia menemukan kerajaan surga, maka itu seperti harta terpendam pada sebuah ladang yang kemudian orang rela menjual semuanya untuk mendapatkan harta terpendam itu. Dari sini kita belajar bahwa kekristenan atau kerajaan surga itu sesuatu yang mulia, itu sesuatu yang sangat berharga yang membuat orang rela melakukan apapun juga. Gitu. Dan sekarang pertanyaannya bagi kita sendiri, seberapa besar sih arti kerajaan surga bagi kita semua? Seberapa penting sih arti pengenalan kita kepada Allah? Gitu. Apakah kita rela meninggalkan segala sesuatu demi mendapat suatu pengenalan kepada Allah? Apakah kita rela meninggalkan segala sesuatu demi untuk mencari kerajaan surga? Gitu. Dan itu gambaran tentang betapa mulianya kerajaan surga bagi manusia. Pada saat orang menemukannya, maka dia melakukan apapun untuk bisa mendapatkan itu. Dan hal kerajaan surga seperti harta terpendam pada sebuah ladang dan seperti mutiara yang dicari seorang pedagang. Gitu. Dan Paulus katakan seperti ini dalam salah satu ayat di Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, Paulus punya jabatan, Paulus punya kekuasaan, itu sesuatu yang menguntungkan. Tapi Paulus bilang setelah dia menemukan Kristus, maka apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, lanjutannya adalah sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kristus jauh lebih mulia dari semua jabatan yang Paulus punya. Kristus lebih mulia dari semua kekuasaan yang Paulus pernah punyai. Karena yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dia bilang, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi, yang dulu Paulus tidak perhatikan, yang dulu Paulus abaikan, bahkan dia menganiaya jemaat, yang dulu kuanggap rugi, tetapi karena dia mengenal Kristus, karena dia menemukan Kristus, dia bilang, karena pengenalan terhadap Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Oleh karena Kristus,
Semuanya Paulus sudah lepaskan. Oleh karena dia menemukan kerajaan sorga yang terpendam, maka semua barangnya dijual untuk membeli ladang di mana ada harta terpendam di sana. Itu seperti pedagang yang menjual semua hartanya untuk memberi mutiara itu. Dan Paulus bilang, aku meninggalkan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah supaya aku beroleh Kristus. Kristus adalah sesuatu yang jauh lebih mulia dari apapun juga. Dan hal kerajaan sorga seumpama seperti itu. Gitu. Dan Daud katakan seperti ini. Siapakah gerangan ada padaku di surga? Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi apa sih yang sebenarnya kita cari? Apa sih yang paling kita inginkan dalam hidup kita? Apakah kita menginginkan kerajaan surga? Apakah kita menginginkan pengenalan yang penuh pada Allah? Itu menjadi pertanyaan sama-sama. Bagaimana kita menganggap kerajaan surga bagi kita? Apa arti kerajaan surga bagi kita? Apakah itu seperti harta yang terpendam, di mana kita rela meninggalkan apapun demi mendapatkan itu? Ataukah itu seperti mutiara, di mana kita menjual semuanya untuk mendapatkan mutiara itu? Dan Paulus melakukan itu semua. Paulus meninggalkan semuanya dianggap sampah oleh karena pengenalan terhadap Kristus. Dan Sakeus juga mengalami seperti itu. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saya? Apakah arti kerajaan sorga bagi kita semua? Apakah arti kerajaan sorga dalam hidup kita? Apakah itu menjadi sesuatu yang sangat berharga, di mana kita rela melakukan apapun demi kita mendapat pengenalan akan Allah? Apakah kita rela mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita? Apakah kita rela dalam firman Tuhan dikatakan, carilah kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pertanyaan kita adalah, apa yang menjadi prioritas hidup kita? Apa yang Anda anggap atau kita anggap paling berharga dalam hidup ini? Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.